Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Berdasarkan rilis pemerintah Kamis 19 Maret kemarin, jumlah kasus positif corona di Indonesia terus meningkat. Pemerintah mencatat ada 81 kasus baru positif corona di Indonesia. Kini setidaknya ada 16 provinsi yang warganya telah dinyatakan positif terjangkit corona. Pemerintah merilis data terbaru jumlah pasien positif corona Kamis 19 Maret kemarin. Pemerintah melalui juru bicara penanganan corona Ahmad Yuryanto menyebut ada penambahan kasus baru dari beberapa wilayah di Indonesia sebanyak 81 kasus. Dengan adanya penambahan 81 kasus baru, maka total keseluruhan positif corona di Indonesia berjumlah 308 kasus. 15 orang diantaranya telah dinyatakan sembuh, sementara 25 orang meninggal dunia. Ahmad Yuryanto juga menyebut DKI Jakarta masih menjadi lokasi dengan kasus corona tertinggi. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penderita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh. Beberapa kasus meninggal yang kita dapatkan adalah pada bentang usia sekitar 45 sampai dengan 65 tahun. Ada 1 kasus yang meninggal pada usia 37 tahun. Kalau kemudian kita perhatikan faktor yang lain, maka hampir seluruhnya memiliki penyakit pendahulu atau komorbid. Namun yang menjadi penting adalah menekan penyebaran virus yang aktif bermutasi ini dengan melakukan tes massal. Ini disampaikan oleh Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia Adib Humaydi yang menyebut pola penanganan seperti di Korea Selatan bisa diadaptasi di Indonesia. Ia mendorong pemerintah segera melakukan tes massal dan mengedukasi agar masyarakat tahu bagaimana mengantisipasi penyebaran virus corona. Drive-thru kit harus disiapkan ya. Kemudian tapi yang penting adalah sosialisasi kepada masyarakat supaya tidak semua juga akhirnya ingin melakukan, karena yang dilakukan di Korea itu dia bisa melakukan dengan drive-thru ini 15.000 per hari. Itu cukup karena apa? Ini kaitannya dengan case finding sebenarnya. Pada saat kita menemukan kasus lebih cepat, maka kita bisa melakukan surveillance lebih cepat, maka kita bisa melakukan lokalisasi lebih cepat sehingga peta sebaran ini semakin tampak. Dan sekali lagi peta sebaran ini perlu untuk disampaikan ke publik supaya publik itu bisa melakukan awareness, ya, supaya mereka juga bisa menjaga diri juga sehingga masyarakat pun juga tahu lokasi-lokasi mana dan potensi penyebaran. Dan sekaligus yang paling penting sebenarnya kita harus bersama-sama mengurangi stigmatisasi terhadap pasien-pasien atau orang yang kemudian dinyatakan COVID positif supaya tidak kemudian ada miskomunikasi sehingga malah akhirnya dikucilkan. Selain perlunya tes massal, Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia juga meminta pemerintah memastikan ketersediaan alat pelindung diri bagi para tenaga medis yang saat ini terus bekerja menangani pasien terjangkit corona yang terus meningkat. Tim Liputan, Kompas TV. Informasi terkini terkait perkembangan penanganan kasus positif corona, ada jurnalis Kompas TV Agi Kurnia Sandi akan melaporkannya langsung dari Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso dan juga Elgin Fridianto dari Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Kita ke Agi terlebih dahulu. Agi, apa perkembangan terkini dari penanganan kasus corona di Rumah Sakit Sulianti Saroso? Ya, selamat siang Maidob dan juga saudara. Untuk saat ini sudah ada 15 pasien yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso. Dari 15 pasien tersebut, 9 diantaranya pasien telah dinyatakan positif COVID-19 dan sisanya merupakan pasien dalam pengawasan. Dari 9 pasien yang dinyatakan positif COVID-19, 2 diantaranya ini memerlukan penanganan secara khusus sehingga harus dirawat di ruangan ICU. Sedangkan untuk sisanya dan juga 6 PDP lainnya sedang berada di ruangan isolasi yang telah disediakan oleh RSPI Sulianti Saroso ini dengan keadaan stabil. Selain itu juga ada beberapa pasien yang telah melakukan tes uji laboratorium dan hasilnya negatif, namun tetap harus mengikuti prosedur perawatan yang diadakan di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini. Dan nantinya jika melakukan tes keduanya, jika nanti hasilnya adalah negatif, maka pasien tersebut akan ada pasien yang dinyatakan sehat kembali yang berasal dari RSPI Sulianti Saroso. Selain itu juga
pihak RSPI Sulianti Saroso ini menyampaikan bahwa sudah ada 1.400 lebih orang dalam pemantauan yang telah diperiksa di RSPI ini, dan juga pihak rumah sakit telah membuka posko pemantauan dan juga pemeriksaan selama 24 jam. Namun dari pihak Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso ini menyatakan bahwa posko tersebut dibuka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 9 malam waktu Indonesia Barat. Jadi bagi Anda yang memang merasa ada gejala mendekati terhadap COVID-19 ini dapat diperiksa di RSPI Sulianti Saroso ini karena dibuka dan juga dibuka secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian juga pihak RSPI juga saat ini telah meningkatkan kewaspadaan, terlihat dari para petugas medis yang berada di lingkungan Rumah Sakit Sulianti Saroso ini telah menggunakan baju pelindung. Jadi bukan hanya masker, namun juga para perawat juga menggunakan baju pelindung. Ini menandakan bahwa tingkat kewaspadaan di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini ditingkatkan karena mengingat untuk penularannya sendiri sudah masuk ke tahap lokal. Jadi memang ini sebagai antisipasi. Kemudian juga Maidob dan juga saudara, selain itu ada hal yang unik. Di sini juga saat kami datang di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini terdapat banyak sekali karangan bunga dari warga sekitar sebagai bentuk ucapan dan juga dukungan terhadap para tim medis yang telah mengobati dan juga merawat para pasien COVID-19. Tadi juga kami sempat bertemu dengan salah satu warga yang ingin memberikan bantuan berupa memberikan jus sehat kepada para tim medis karena sebagai bentukan ucapan terima kasih telah berjuang, telah merawat para pasien COVID-19 dan juga berjuang untuk menyembuhkan penyebaran virus COVID-19 di Indonesia. Berikut kami hadirkan wawancara dari warga yang ingin memberikan sumbangan kepada tim medis yang berada di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Sama kelompok kecil saya rencana mau kasih jus, saya pikir kan kasihan dokter dan suster-susternya itu ya, mereka kan butuh vitamin gitu loh. Tadi saya pikir mau beli vitamin yang jadi, tapi saya pikir apakah nggak sebaiknya jus karena lebih menyegarkan gitu loh. Yang kerjanya kan siap-siap gitu loh, kapan mereka terjangkit atau tidak kan ya. Saya pikir kita udah doa tapi juga ya kita ada harus sedikit tindakan gitu loh. Mungkin nggak ada artinya tapi paling enggak ya inilah yang kita bisa lakukan kelompok kecil kita gitu loh. Bukan hanya karangan bunga, Maidob dan saudara, sebagai bentuk dukungan dan juga terima kasih dari warga sekitar, juga kami melihat bagaimana bantuan yang diberikan oleh warga sekitar kepada para tim medis yang berjaga di Rumah Sakit Sulianti Saroso ini dengan bentuk memberikan bantuan berupa makanan. Ini memang bertujuan agar kondisi para perawat juga tetap sehat untuk menjaga para pasien COVID-19. Kami juga ini juga perlu diapresiasi bagaimana memang para perawat ini orang yang paling terdekat dengan para pasien COVID-19 ini juga diharapkan dengan adanya bantuan, dukungan, dan ucapan terima kasih dari warga sekitar ini bisa menjadi semangat baru bagi para tim medis untuk selalu merawat dan juga menjaga para pasien COVID-19 hingga akhirnya dinyatakan sembuh. Maidob. Apresiasi diberikan oleh warga untuk tim medis yang bekerja hingga hari ini. Lalu bagaimana Agi dengan ketersediaan ruangan di RSPI Sulianti Saroso hingga siang hari ini? Terkait ruangan untuk penanganan pasien COVID-19 ini, awalnya memang pihak Rumah Sakit Sulianti Saroso ini menyiapkan 11 ruangan. Namun karena sudah ada perluasan tahap 1, ini ditambah menjadi 15 kamar. Jadi total saat ini sudah ada 26 ruangan khusus untuk penanganan pasien COVID-19. Nantinya juga rencananya pihak Rumah Sakit Sulianti Saroso ini jika masuk ke perluasan tahap 2 ini akan ditambah kembali 20 kamar untuk pasien COVID-19. Jadi nanti totalnya akan disediakan 46 kamar yang disediakan khusus untuk penanganan para pasien COVID-19. Selain itu juga, Maidob dan juga saudara, bukan hanya ruangan saja yang memang dibutuhkan oleh pihak rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Kemarin dari pihak Rumah Sakit Sulianti Saroso juga menyatakan bahwa mereka membutuhkan tenaga medis karena sampai saat ini masih kekurangan tenaga medis untuk penanganan para pasien COVID-19. Selain itu juga mereka juga memerlukan adanya bantuan APD, walaupun sebenarnya kemarin Direktur Utama RSPI Sulianti Saroso ini mengatakan bahwa persediaan APD ini memang masih ada di Rumah Sakit RSPI ini, namun memang tidak menutup kemungkinan jika memang ada donatur
donatur ataupun pihak dari luar yang ingin memberikan bantuan berupa APD, karena dalam penanganan satu pasien positif corona ini memerlukan 20 set APD yang digunakan oleh tim dokter, kemudian juga tim perawat dan juga cleaning service. Jadi diharapkan RSPI Sulianti Saroso ini juga mendapatkan bantuan berupa APD yang diberikan kepada rumah sakit untuk penanganan kasus COVID-19 di Rumah Sakit Sulianti Saroso. Maidop. Ya, dari Agi di RSPI Sulianti Saroso kita akan beralih ke Elgin Fridianto yang berada di Rumah Sakit Persahabatan. Elgin, bagaimana kondisi penanganan kasus positif corona di sana? Ya, Maidop dan juga saudara, terkait dengan penanganan kasus positif COVID-19 di RSUP Persahabatan ini, kemarin hari Kamis 19 Maret 2020 memang pihak rumah sakit akan melakukan perluasan. Dan perluasan yang akan dilakukan ialah dengan menambahkan setidaknya harapannya hingga 50 tempat tidur yang bisa ditempati oleh pasien dalam pengawasan di RSUP Persahabatan ini. Memang hal ini dilakukan terkait ada beberapa pasien dalam pengawasan yang hingga saat ini mereka masih ditempatkan di instalasi gawat darurat dan belum mendapatkan ruangan. Maidop. Ya, Elgin, informasinya ada lagi pasien positif corona yang sembuh dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Apa konfirmasi dari rumah sakit? Ya, Maidop, memang betul ada 2 pasien yang dinyatakan sembuh oleh pihak rumah sakit. Kemarin pihak rumah sakit mengatakan 2 pasien tersebut dapat diizinkan untuk kembali ke rumahnya karena memang setelah menjalani hasil swab sebanyak 2 kali dan hasilnya ternyata negatif dan mereka diperkenankan untuk kembali ke rumahnya. Dan ini menambah daftar pasien yang sembuh dari COVID-19 di RSUP Persahabatan, yaitu berjumlah 9 pasien. Dan hingga saat ini pihak rumah sakit mengatakan masih merawat sekitar 23 pasien yang rinciannya itu ialah 17 pasien positif COVID-19 dan juga ada 6 pasien dalam pengawasan. Selain itu, Rumah Sakit Umum Pusat Persahabatan juga memantau setidaknya sekitar 197 orang dalam pengawasan. Maidop. Ya, ada 17 pasien positif COVID-19 di sana dan juga 6 pasien dalam pengawasan. Terima kasih Elgin Fridianto dari Rumah Sakit Persahabatan dan juga Agi Kurnia Sandi dari RSPI Sulianti Saroso.